Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul bersama untuk kita mau beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji akan kasih Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, oh kasih Tuhan. Oh kasih Tuhan, secerah sang surya menyinari jalanku. Oh kasih Tuhan, selembut sang bayu di malam hening sejuk. Betapa mulia kasih-Mu, dekat Yesusku sejahtera. Oh kasih Tuhan, sungguh mengherankan, sebab ku diraihnya. Oh kasih Tuhan, sedalam samudra, rohnya pun penyanggaku. Oh kasih Tuhan, seceria mawar yang harum dan tak layu. Damainya seperti merpati, setia kita dinaungi. Tuhan ku pegang, hatiku pun senang, sebab ku dikasihi. Damainya seperti merpati, setia kita dinaungi. Tuhan ku pegang, hatiku pun senang, sebab ku dikasihi. Mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya.
Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat 28. Injil Matius pasal 20 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian. Sama seperti anak manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan ganti banyak orang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan memberikan hidupnya sebagai ganti tebusan bagi banyak orang. Kiranya semangat untuk melayani, saling melayani di dalam kehidupan kita tetap ada dan semakin kuat, ya. Anak Tuhan itu harus melayani orang lain. Memberikan yang baik untuk sesama. Tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Dengan demikian kita mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan, memuji Tuhan dari Mazmur 20 yang akan dibacakan oleh Chaim, Mazmur pasal 20. Baik, saya akan membacakan Mazmur 20 untuk kita semua. Trust in the name of the Lord our God. Untuk kepala musisi Mazmur Daud. Kiranya Yahweh menjawab engkau pada hari kesesakanku. Kiranya nama Elohim Yakub meninggikan engkau. Dia mengirim pertolongan bagimu dari tempat kudus, dan dia menopang engkau dari Sion. Dia akan mengingat semua persembahanmu dan menerima persembahan bakaranmu. Dia akan memberikan kepadamu sesuai dengan keinginan hatimu dan memenuhi semua rencanamu. Kami akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu, dan kami akan menegakkan panci-panci demi nama Elohim kami. Biarlah Yahweh menjawab segala permohonanmu. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh menyelamatkan yang diurapinya. Dia akan memperhatikannya dari surganya yang kudus dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Ada orang-orang yang berlindung pada kereta, ada pula yang berlindung pada kuda. Tetapi kami akan mengingat nama Yahweh Elohim kami. Mereka takluk dan terjatuh, tetapi kami bangkit dan berdiri tegak. Ya Yahweh, selamatkanlah. Raja akan menjawab kami pada waktu kami memanggil. Selesai. Haleluya, puji nama Tuhan. Begitu indah Tuhan diceritakan oleh pemazmur dalam Mazmur 20. Dia mengirim pertolongan bagimu dari tempat kudusnya. Dia menopang engkau. Dia memberikan kepadamu sesuai dengan keinginan hatimu. Tuhan menjadi kekuatan dan keselamatan orang-orang yang mengandalkan Dia. Seperti sinar sang surya yang memberikan kehidupan bagi semua makhluk. Demikianlah Tuhan memberikan kehidupan bagi kita dan memelihara kita, menopang, menolong, menjawab doa-doa kita, memberikan pertolongan, menjawab pada hari kesesakan. Mari kita memuji kasih Tuhan yang indah ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, dan kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 36 sampai ayat 38. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Ada pula Hana, seorang nabiah anak Fanuel dari suku Asyer, yang telah sangat lanjut usia. Ketika muda, ia hidup bersama suaminya selama 7 tahun. Dan sekarang ia seorang janda dan berusia kira-kira 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait suci dan siang malam ia beribadah dengan puasa dan doa. Dan pada saat itu juga ia datang dan mengucap syukur kepada Tuhan dan berbicara mengenai Dia kepada semua orang yang menantikan penebusan di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami boleh membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpinlah kami ya Roh Kudus dalam kami merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Sesuai dengan kebutuhan kami, ya Roh Kudus berikanlah makanan kepada roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin men-sharekan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Teks yang kita baca biasanya adalah teks yang dibaca dan direnungkan pada masa Natal. Tetapi firman Tuhan tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu dan penanggalan gereja ya. Tetap ya dan amin. Teks firman Tuhan ini menjadi perenungan saya dalam 1 minggu terakhir ini dan saya memberi tema adalah hidup yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2007 ada sebuah film yang berjudul The Bucket List. Ini film yang bagus sekali. Kalau bisa Bapak Ibu nanti lagi slow misalnya begitu ya, saya menganjurkan film ini bisa Bapak Ibu jadikan salah satu daftar hiburan. Karena pesan moralnya itu sangat bagus. Sangat positif. The bucket list itu artinya sebuah daftar hal-hal yang mau dilakukan. Bucket itu adalah artinya ember. List itu artinya daftar. Jadi bukan ember yang kita pakai isi air begitu ya, tetapi bucket list artinya daftar keinginan atau hal-hal yang akan dilakukan. Nanti kalau
hal-hal di dalam daftar itu sudah digenapi, maka ungkapan bahasa Inggrisnya adalah kick the bucket, embernya ditendang, gitu ya. Artinya sudah tergenapi semua yang diinginkan. Orang membuat bucket list dengan satu tujuan. Misalnya sebelum saya umur 50, saya akan pergi ke sini, ke sini, ke situ, saya akan buat ini. Nah, begitu. Film ini menceritakan tentang dua orang bapak, ya. Saudara bisa lihat fotonya mereka berdua. Mereka sudah berumur, sudah sepuh. Lalu mereka menderita kanker. Mereka tidak saling mengenal. Mereka baru berkenalan di bangsal kanker, tempat mereka dirawat. Mereka berkenalan dan kemudian menjadi sahabat, menjadi teman, karena tempat tidur mereka bersebelahan. Film ini menceritakan bucket list mereka berdua. Daftar keinginan atau hal-hal yang ingin mereka lakukan sebelum mereka meninggal karena sakit kanker. Untuk memenuhi bucket list mereka, mereka kabur dari rumah sakit itu. Lalu melakukan semua yang ada di dalam bucket list-nya, termasuk minum kopi luwak. Bukan kopi luwak yang kita bisa beli di toko, ya, yang satu saset atau satu satu pouch itu 15.000 gitu ya. Bukan, ini kopi luwak yang asli, yang sangat mahal. Kopi luwak dinobatkan sebagai kopi yang termahal. Ya, kopi yang termahal bahkan di dunia ini. Dia termasuk di dalam jajaran kopi yang termahal. Kopi luwak yang asli itu binatang luwak, ya. Itu dikasih makan biji kopi, lalu permisi karena tidak bisa dicerna oleh si luwak ini, maka biji kopi itu kemudian dia keluarkan sebagai pupnya gitu ya kan. Nah, jadi sudah terjadi proses kimiawi, lalu biji kopi inilah yang kemudian diolah. Sorry ya, kayaknya jorok. Jadi biji kopi inilah yang diolah menjadi kopi luwak gitu ya. Sorry, saya sendiri agak geli menceritakan hal ini, tetapi kedua bapak ini dikisahkan minum kopi luwak adalah daftar mereka di dalam bucket listnya mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bucket list menceritakan kepada kita tentang dua orang yang ingin mengakhiri hidup mereka dengan bahagia, yaitu dengan melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Jangan sampai mati tapi belum bikin ini itu, belum makan ini itu, belum kesana kesini, ya. Jangan sampai mati tapi belum pernah minum kopi luwak, nah, begitu. Film ini mau mengajarkan kepada kita, hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Hidup ini harus dinikmati. Di dalam teks yang kita baca, dalam Injil Lukas pasal 2, mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus bermanfaat. Hidup ini lebih dari sekedar bersenang-senang dan menyenangkan diri sendiri. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hidup ini terlalu indah, terlalu berharga
untuk hanya dinikmati oleh diri sendiri. Hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari Injil Lukas 2 ayat 36 dan 37a. Dalam hidup kita akan mengalami kehilangan. Lukas 2, 36 dan 37a. Ada pula Hana seorang nabiah, anak Fanuel dari suku Asher, yang telah sangat lanjut usia. Ketika muda, ia hidup bersama suaminya selama 7 tahun. Dan sekarang ia seorang janda dan berusia kira-kira 84 tahun. Bapak Ibu, Hana kehilangan teman hidupnya karena suaminya meninggal. Di zaman itu, dengan budaya patriark yang sangat kuat, martabat seorang perempuan adalah suaminya. Ketika suaminya meninggal, dia bukan hanya kehilangan teman hidupnya, tetapi dia kehilangan martabatnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan. Dia kehilangan pemelihara hidupnya. Tidak diceritakan tentang anaknya, kemungkinan besar dia tidak punya anak selama 7 tahun pernikahan dengan suaminya. Kalau dia sudah tua, siapa yang akan mengurus dia? Siapa yang akan memelihara dia? Ketika kekuatan tubuhnya berkurang dan dia melemah, siapa yang akan memelihara dia? Siapa yang akan menjadi pelindungnya? Tidak ada. Maka dengan meninggalnya suaminya, Hana juga kehilangan harapan akan masa depan. Secara manusia dia tidak bisa menatap masa depannya. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang akan terjadi pada saya? Dia tidak mempunyai jawaban untuk semua pertanyaan itu. Dan dia tidak punya kepastian untuk hidupnya, jaminan untuk hidupnya, untuk dia bisa melangkah dengan pasti, dengan rasa aman setelah meninggal suaminya. Bagaimana dengan kita? Setiap kita manusia pasti juga mengalami kehilangan-kehilangan. Kita bisa kehilangan kesehatan kita oleh karena sakit penyakit. Kita bisa kehilangan kemampuan fisik kita oleh karena bertambahnya usia. Semakin bertambah usia, kemampuan fisik kita semakin berkurang. Kemampuan kita untuk mengingat bisa juga berkurang. Orang tua kita seringkali mau mengambil sesuatu di ruangan yang lain, sampai di ruangan itu lupa. Saya tadi ke sini mau ngapain ya gitu. Saya mengalami hal seperti itu. Lalu balik lagi. Oh iya, tadi saya mau ngambil ini. Kita bisa kehilangan kebebasan karena ada tanggung jawab. Ketika saudara sekolah, saudara kuliah, saudara tidak bebas. Karena apa? Saudara harus belajar, harus menyelesaikan tugas, harus memasukkan laporan bacaan kepada dosen. Ya. Tidak bisa suka-suka. Ya. Mau ulangan, belajarnya baru malam ini.
Besok ngumpul makalah, dikerjakannya malam ini, pakai SKS, sistem kebut semalam. Tidak bisa bebas. Kalau punya anak, tidak bisa bebas. Nongkrong di kafe sepanjang malam. Tidak bisa bebas menggunakan uang untuk berhura-hura. Tidak bisa bebas sesuka hati melakukan pekerjaan. Karena apa? Bisa dimarahin sama bos. Tidak bisa bebas suka-suka mau bolos. Karena akan kehilangan upah. Atau absensinya ditandai merah. Kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Karena mereka meninggal dunia. Atau orang-orang yang kita kasihi itu mengecewakan. Orang yang kita pikir teman selama ini ternyata bukan teman. Di saat genting, dia malah mengecewakan. Satu pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, a friend in need is a friend indeed. Seorang sahabat dalam masa kesesakan adalah sahabat yang sejati. Tetapi dalam masa kesesakan ternyata kita melihat dia tidak menangis dengan kita. Malah dia mengecewakan. Kita bisa kehilangan pekerjaan kita. Ribuan orang di Indonesia kehilangan pekerjaan. Sejak tahun lalu, bahkan sejak 2 tahun yang lalu. Gelombang PHK massal. Sekali PHK ribuan-ribuan orang. Kita bisa kehilangan uang atau tabungan kita. Karena tiba-tiba kita memiliki kebutuhan yang sangat mendesak yang memakan banyak biaya. Dan berbagai macam kehilangan yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang sangat bisa terjadi dan pasti terjadi di dalam hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. It's just life. Ya hidup itu ya begitu. Kita tidak bisa menghindarinya. Yang kedua, Bapak Ibu, permasalahannya adalah apakah yang akan kita lakukan dengan kehilangan yang kita alami itu. Itu sesuatu yang terjadi pada kita. Lain dengan kalau itu sesuatu yang kita buat, gitu ya. Karena kita ceroboh, kita taruh HP sembarangan, HP-nya hilang, kita taruh kartu ATM sembarangan, kartu ATM-nya hilang gitu ya. Tapi ini adalah jenis kehilangan yang terjadi pada kita. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan? Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jika itu terjadi kepada kita, ya itu terjadi begitu saja. That's just life. Sama seperti yang dialami oleh Ibu Hana. Apa yang dia lakukan? Lukas 2:37b. Ia tidak pernah meninggalkan bait suci dan siang malam ia beribadah dengan puasa dan doa. Itu yang dia lakukan. Kalau dia menikah umur 20, firman Tuhan berkata dia hidup bersama suaminya selama 7 tahun. Berarti ketika dia umur 27 tahun, suaminya meninggal. Lalu di dalam Lukas 2, dia sudah berusia 80 tahun.
Jadi sekitar 50-an lebih tahun dia tidak pernah meninggalkan bait suci dan siang malam ia beribadah dengan puasa dan doa. Mengapa kita bisa yakin mengatakan bahwa suaminya meninggal? Karena pada zaman itu, di mana perempuan sangat bergantung kepada laki-laki, tidak mungkin seorang perempuan menceraikan suaminya. Atau mereka bercerai. Karena itu berarti hidupnya bisa dikatakan practically sudah selesai. Apapun kasusnya, Hana mengalami kehilangan suami. Dan menghadapi kehilangan itu, firman Tuhan mencatat dia tidak meninggalkan bait suci. Siang malam ia beribadah dengan puasa dan doa. Apa yang dilakukan Hana? Dengan kehilangan yang dia alami dalam hidupnya. Dia menata diri dan hidupnya. Kehilangan bisa menghancurkan seseorang, menghancurkan hidup seseorang. Tapi apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan oleh Hana? Dia menata diri dan hidupnya. Dia tidak membiarkan dirinya hancur, hilang bersama dengan kehilangan yang dia alami. Dia berdisiplin. Dia tidak pernah meninggalkan bait suci. Dia memilih yang terbaik. Dia beribadah. Dia meninggalkan kesenangan duniawi, meninggalkan kesenangan jasmani. Dia berpuasa dan berdoa. Berapa banyak orang ketika dia mengalami kehilangan-kehilangan dalam hidupnya, maka dia hancur dan dia juga hilang dengan kehilangan-kehilangan itu. Hidupnya berantakan karena tidak ditata, dia tidak menata, tidak berdisiplin. Jatuh ke dalam berbagai-bagai kecanduan. Jatuh ke dalam kumpulan peratap. Bukan mencari orang-orang yang rohani, tetapi malah berkumpul dengan peratap-peratap yang lain. Saya pernah menegur seseorang yang sedang mengalami depresi, mengalami stres dalam hidupnya, tetapi malah berkumpul bersama teman-temannya yang juga orang-orang stres. Akhirnya dia semakin stres. Dia tidak bisa menjadi manusia yang kuat untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Dia tidak mendisiplinkan dirinya. Dia tidak memilih yang terbaik. Banyak orang ketika mengalami kehilangan, dia malah jatuh kepada memilih hal yang sia-sia dan hal yang menghancurkan dirinya. Jatuh ke dalam berbagai kecanduan, jatuh ke dalam berbagai perbuatan yang tidak baik. Hana meninggalkan kesenangan duniawi dan jasmani. Sebagai seorang perempuan muda, bisa saja dia memilih untuk menikah lagi. Masih banyak kesempatan untuk dia berbahagia dan memiliki hidup yang senang. Tetapi Hana tidak melakukan hal itu. Dia meninggalkan kesenangan duniawi. Dia meninggalkan kesenangan jasmani. Orang yang berpuasa dan berdoa adalah orang yang menyangkal diri. Menyangkalkan diri dari kesenangan duniawi. Dan memilih untuk berfokus
kepada surga. Hana memanfaatkan waktu dan hidupnya dan tidak mengasihani dirinya. Tidak mengasihani hidupnya. Dia memilih untuk melihat kepada Tuhan. Dia memilih untuk mencari Tuhan. Dia memilih untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia atau untuk meratapi kehilangan dia. Tetapi melakukan hal yang berguna dengan waktu yang sekarang dia miliki, dengan hidupnya yang sekarang masih ada dimilikinya. Beberapa hari yang lalu saya nonton sebuah video singkat. Tapi karena video itu saya menyesal saya tidak rekam, saya tidak download, saya tidak simpan begitu. Jadi saya minta ChatGPT untuk membuat gambar ini untuk saudara. Di video itu dikisahkan seorang ibu pemilik kafe. Dia sudah menyiapkan kafenya untuk dia buka, dia sudah siapin semuanya. Tinggal dia buka pintu supaya orang datang lalu bisa menikmati kopi, bisa makan, menikmati suasana di dalam kafenya. Tetapi sebelum dia membuka pintu dari kafenya itu dan membiarkan orang datang masuk ke dalam kafenya, apa yang dia lakukan? Dia berjalan berkeliling, dia tumpang tangan di atas setiap kursi di dalam kafenya itu. Lalu dia mendoakan kursi-kursi itu, dia berdoa. Tuhan berkatilah orang yang akan duduk di sini dan minum kopi di sini. Apapun yang menjadi masalah hidupnya, kiranya Tuhan jamah dia, Tuhan berikan dia penghiburan, Tuhan berikan jawaban untuk doa-doanya. Kalau ada yang bergumul, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan kekuatan. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Dia jalan, dia doakan satu-satu kursi itu. Saudara, dia mengambil waktu untuk mendoakan setiap orang yang akan duduk di kursi di kafe. Dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dia tidak langsung buka pintu, lalu duduk tongkat dagu, tunggu, ya, tunggu orang masuk sambil meratap. Aduh, ini situasi ekonomi lagi susah. Siapa yang mau datang minum kopi di sini? Bagaimana keuntungan saya bulan ini nanti tidak cukup untuk bayar listrik, bayar sekolah anak, begini-begini. Tidak. Saudara, banyak kita ketika kita punya kelebihan waktu, ketika kita punya waktu kosong, kita duduk dan tongkat dagu lalu meratap. Aduh, ini kok hidup saya begini-begini aja. Aduh, ini banjir, tanah longsor, tanah bergerak. Aduh, ini MBG keracunan. Aduh, ini iklim. Bagaimana sayur mahal, ikan mahal, ayam naik, bawang naik. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang miserable, saudara. Tetapi ibu ini, dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Masih ada beberapa menit sebelum saya buka kafe, saya berdoa. Itulah yang dilakukan oleh Ibu Hana. Dia mengalami kehilangan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak duduk dan meratapi hidupnya, tetapi siang dan malam dia beribadah, dia berdoa, dia berpuasa.
Ini ada satu kata mutiara, jangan hanya menyesal, berusahalah untuk menjadi lebih baik. Seringkali kita banyak membuang-buang waktu dengan menyesal atau menyesali keadaan. Jangan hanya menyesal, berusahalah untuk menjadi lebih baik. Berusahalah untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik dari yang kemarin. Kemarin saya kurang sehat, makannya nggak benar, tidurnya nggak benar, sehingga saya sakit. Hari ini saya mau menjadi versi diri saya yang lebih baik dari yang kemarin. Saya mau menata diri saya, menata hidup saya, mengatur makan saya, mengatur emosi saya, mengatur waktu saya, mengatur uang saya, mengatur hidup saya. Lebih baik dari yang kemarin. Yang terakhir, ayat 38. Tuhan akan membuat Anda menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita menghadapi kehilangan dengan menata diri kita, menata hidup kita, maka Tuhan akan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 38. Dan pada saat itu juga ia datang dan mengucap syukur kepada Tuhan dan berbicara mengenai dia kepada semua orang yang menantikan penebusan di Yerusalem. Apa yang keluar dari mulut Hana? Dia mewartakan kabar baik. Dia mewartakan kelahiran juru selamat. Dia mewartakan penebusan. Jadi pada waktu itu dia dan Simeon bertemu dengan bayi Yesus yang dibawa ke bait suci. Dia melihat sang juru selamat itu. Dan dia mewartakan kabar mengenai penebusan. Dia mewartakan Mesias. Dia mewartakan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan. Mengapa cari Tuhan? Karena Tuhan memulihkan roh dan jiwa yang berduka karena kehilangan. Hana pasti sangat berduka karena kehilangannya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi pada hidupnya. Apa yang terjadi pada dirinya. Kalau dia bisa sampai menjadi, di dalam Alkitab disebut dia seorang nabiah. Seorang nabi perempuan. Dari seorang perempuan yang kehilangan suami, menjadi seorang nabiah. Menjadi seorang nabi perempuan. Artinya apa? Tuhan memulihkan roh dan jiwanya. Saudara, kehilangan apa yang kita alami, yang saudara alami? Carilah Tuhan. Izinkan dia memulihkan roh dan jiwamu yang berduka karena kehilangan. Tuhan melakukan itu kepada Hana. Tuhan sanggup memulihkan saudara juga. Carilah Tuhan. Karena Tuhan membuat roh dan jiwa kita menjadi kaya. Lihat Hana. Apa perbendaharaan kata yang keluar dari mulutnya? Yaitu berita tentang Mesias, yaitu berita penebusan, yaitu berita tentang Yesus, berita tentang pelepasan. Yang keluar dari mulutnya adalah berita dari surga. Kalau kita mencari Tuhan, roh dan jiwa kita menjadi kaya. Tapi kalau kita berdiam di dalam kedukaan dan kehilangan kita,
roh dan jiwa kita menjadi miskin, menjadi pahit, menjadi gelap. 2 hari terakhir ini kita digoncangkan dengan satu lagi berita seorang anak bunuh diri. Tempo hari seorang anak SD bunuh diri karena ibunya tidak bisa membelikan dia buku tulis dan ballpoint. Kemarin seorang anak umur 13 tahun bunuh diri karena dicaci maki oleh ibunya. Rupanya anak ini pergi keluar, di WA sama ibunya, di telepon sama ibunya, dia tidak mengangkat. Kemudian ibunya nge-WA dia dengan cacian, dengan makian. Angkat teleponnya, angkat teleponnya. Lalu ibunya maki-maki dia di situ. Dan kalimat yang ibunya tulis di WA, saya bunuh kau. Lalu apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia memposting chat ibunya itu di media sosial. Lalu dia bunuh diri. Anak ini mati karena perkataan ibunya. Kalau roh dan jiwa kita miskin, kalau roh dan jiwa kita itu penuh dengan amarah, perkataan kita tidak memberkati orang. Perkataan kita akan mengutuki orang. Tidak ada hal yang positif yang kita keluarkan, yang kita ketik di WA, atau yang kita ucapkan kepada sesama. Kalau roh dan jiwa kita miskin, ada orang yang mati. Tapi kalau kita mencari Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam kehilangan kita, Tuhan membuat roh dan jiwa kita menjadi kaya. Lihat perkataan daripada Hana. Apa yang dia ucapkan? Yang dia ucapkan adalah berita surga, yang mendatangkan pengharapan bagi orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu. Mereka yang mendengar, yang menanti-nantikan Mesias, yang menanti-nantikan pelepasan atas bangsa mereka. Tapi saudara perhatikan, orang yang mulutnya negatif, kasar dan jahat, itu roh dan jiwanya itu miskin. Dia tidak punya perbendaharaan berita surgawi. Dia tidak mempunyai perbendaharaan berita hidup untuk menghidupkan orang lain. Tetapi kalau Tuhan ada di dalam roh dan jiwa kita, kita memiliki roh dan jiwa yang hidup. Bahkan perkataan kita akan menghidupkan orang lain. Carilah Tuhan. Di saat engkau mengalami kehilanganmu, Tuhan akan membuat hidupmu menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang Tuhan perbuat kepada Hana anak Fanuel, seorang nabiah. Sebagai penutup Bapak Ibu, mari kita ingat nasihat daripada Rasul Paulus ini dalam Galatia 2 ayat 20.
Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Ingat, anak Tuhan, hidupmu bukan engkau lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalammu. Filipi 3 ayat 13a sampai 14. Tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku. Aku berlari ke arah tujuan, yaitu sebuah hadiah panggilan surgawi dari Elohim di dalam Kristus Yesus. Anak Tuhan, ingat, arahkan hidupmu berlari ke arah tujuan. Move forward, bergerak maju. Jangan berdiam di dalam kehilanganmu yang sudah terjadi di belakangmu. Lupakan apa yang di belakangmu. Berlarilah ke depan. Jangkau apa yang ada di depan. Begitu banyak berkat. Begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Pintu-pintu yang Tuhan sudah bukakan. Tuhan mau engkau pergi ke sana. Pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu kekuatan, pintu engkau menjadi berkat untuk orang lain. Pintu roh dan jiwamu diperkaya oleh harta surgawi. Jangan berdiam di dalam kehilangan. Carilah Tuhan. Dia akan membuat engkau menjadi lebih indah. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh diberkati. Amin. Mari kita responi firman Tuhan. Dan kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk bisa memimpin kita di dalam doa respon dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami kembali datang kepadamu dan bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami diingatkan oleh seorang yang bernama Hana, walaupun dia sudah tidak lagi bersuami dan juga sepertinya situasinya, kondisinya juga di dalam kesepian, di dalam kampaan. Tetapi dia tetap menanti-nantikan Tuhan dan pada saatnya Engkau menyatakan dirimu, Engkau menyatakan datangnya seorang penebus, Mesias, dan dia boleh melihat itu pada masa tuanya. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi saat ini untuk kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Apapun yang saat ini sedang kami rasakan, apapun yang sedang kami alami, apakah itu berkenaan dengan kehidupan keluarga kami, kondisi dari anggota keluarga kami yang mungkin saat ini sedang sakit, juga berkenaan dengan pekerjaan maupun studi kami, studi anak-anak kami, atau kami lagi nanti-nantikan jawaban Tuhan. Ya Tuhan, kami mau datang kepadamu dan mau menyatakan bahwa kami sepenuhnya percaya Engkau baik dan Engkau sudah dan sedang mempersiapkan semua yang terbaik untuk setiap kami anak-anak. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa berikanlah kepada setiap kami kesehatan, kekuatan, juga hikmat dalam menjalani hidup, supaya dimanapun kami berada, kami tetap menjadi berkat. Berkati keluarga kami ya Tuhan, berkati orang tua kami dimanapun saat ini berada, dalam masa tua mereka Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, angkat semua kelemahannya. Dan juga berkati kehidupan kami dengan pekerjaan yang terbaik.
hingga kami boleh semakin bertambah-tambah dengan pekerjaan kami juga. Dan supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa buat semua anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik yang masih studi maupun yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya terus menjagai, melindungi semua anak-anak kami. Kau berikan kepada mereka kesehatan dan juga semangat untuk belajar, untuk bekerja, dan membangun kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami melihat saat ini ekonomi yang sedemikian lesu, begitu banyak orang yang terpaksa menjadi atau bekerja di bidang-bidang yang tidak formal oleh karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Ya Tuhan, kami berdoa. Hari ini kami memohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan atas bangsa dan negara kami, atas bangsa Indonesia. Tuhan tolong supaya boleh tercipta sebanyak mungkin lapangan pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Memberikan hikmat kepada pemimpin kami, tapi juga secara khusus kepada rakyat Indonesia supaya diberikan kreativitas, diberikan ilmu untuk bisa menemukan bidang-bidang pekerjaan yang tepat yang bisa mereka masuki. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, untuk pekabaran Injil di seluruh dunia, supaya setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Engkau secara pribadi ingat bahwa kami dipanggil untuk memberitakan Injil. Seperti Paulus yang berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya Tuhan, biarlah kami juga semua mengambil bagian untuk menjadi pembawa-pembawa kabar baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena dunia yang sedang mengalami guncangan, dunia yang sedang mengalami begitu banyak kesulitan saat ini. Kami mohon Tuhan, Kau tetap melindungi kami dan Engkau menolong kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Marilah kita berkata demikian. Ku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelum kita akan mengakhiri dengan doa penutup dan berkat, mari kita kembali memuji Tuhan sampai akhir hidupku.